Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rivaldi Santoso dengan NIM akhir 09/2022 akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu tentang sistem komunikasi satelit. Di mana dalam presentasi pada PowerPoint ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar telekomunikasi. Oke, langsung saja untuk apa saja sih dari presentasi ini yang akan dibahas. Jadi untuk yang pertama yaitu eh, pengertian komunikasi satelit, yang kedua ada sejarah satelit itu sendiri, yang ketiga cara komunikasi satelit, yang keempat jenis-jenis intervensi satelit, dan nanti akan dibahas untuk intervensi satelitnya. Yang kelima ada jenis-jenis satelit itu sendiri, yang keenam alokasi frekuensi layanan satelit, yang ketujuh layanan aplikasi satelit, dan yang kedelapan keuntungan kerugian komunikasi satelit. Oke, lanjut. Oke, langsung saja untuk bahwa pertama yaitu pengertian dari komunikasi satelit. Secara bahasa, untuk komunikasi satelit ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi dan juga satelit. Jadi, apa sih itu komunikasi? Jadi, komunikasi itu yaitu cara penyampaian informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dalam isyarat maupun berbicara, kontak mata, dan lain-lain. Kemudian ada satelit. Jadi, satelit ini merupakan benda di luar angkasa yaitu sebagai microwave repeater station atau penghubung antara luar angkasa dengan bumi. Nah, untuk dari kedua kata tersebut dapat istilahkan bahwa komunikasi satelit itu adalah cara penyampaian informasi dalam berbagai bentuk dengan menggunakan satelit yang ada di luar angkasa. Lanjut untuk sejarah satelit. Jadi banyak sekali atau dari satelit dari zaman dulu hingga sekarang eh, terdapat banyak sekali perkembangan. Dimulai pada tahun 1957 diluncurkanlah satelit Sputnik. Itu adalah satelit pertama yang diluncurkan di dunia pada tahun 1957. Selang 2 tahun setelahnya diluncurkanlah satelit cuaca pertama yang bernama Vanguard 2. Kemudian pada tahun 1960 diluncurkan juga satelit komunikasi refleksi Echo. Pada tahun 1963 diluncurkanlah satelit komunikasi geostasioner Sincom. Nah, ini eh, Indonesia baru meluncurkan satelit Palapa pada tahun 1976. Jadi satelit Mariasat untuk komunikasi maritim dan peluncuran Palapa. Selain peluncuran Palapa juga diluncurkannya satelit Mariasat untuk komunikasi maritim. Dan juga pada 1999 diluncurkanlah satelit Telkom yang pertama. Oke, lanjut untuk komponen satelit. Jadi komponen satelit ini memiliki peranan masing-masing. Yang pertama dari komponen yang pertama dari satelit itu sendiri ada orbit, kemudian ada stasiun bumi atau ground segment, yang ketiga ada satelit itu sendiri yang bernama space segment. Oke, untuk orbit satelit. Jadi apa sih itu orbit satelit? Jadi orbit satelit merupakan lintasan satelit dalam mengelilingi bumi di atas permukaan bumi. Nah, jadi sepengetahuan saya yang saya ketahui, jadi orbit satelit ini merupakan lintasan yang berada di luar bumi atau di luar angkasa. Jadi di bumi ini terdapat berbagai macam lintasan-lintasan, yang dimana itu sebagai tempat untuk lintasan dari satelit itu sendiri. Jadi untuk orbit satelit ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama orbit stasioner, yang kedua ada orbit polar, yang ketiga ada orbit elliptical. Sama, eh, oke, jadi apa sih itu orbit stasioner? Jadi orbit stasioner itu eh, ada berbagai macam. Yang pertama ada low Earth orbit (LEO), yang kedua ada medium Earth orbit (MEO), dan yang ketiga ada geostationary Earth orbit atau GEO. Oke, kemudian orbit polar. Di orbit ini biasanya lebih ke satelit.
Jadi satelit ini jadi satelit yang berjalan pada lintasan orbit itu mempunyai inclinasi penyimpangan sebesar 90 derajat dari orbit geostasioner pada orbit polar. Dapat dikatakan bahwa satelit ini mengelilingi bumi dari arah selatan ke utara. Nah, jadi berdasarkan jalur lintasannya, satelit ini bergerak pada lintasan sebesar 90 derajat. Jadi orbit ini membentuk 90 derajat dari bumi utara ke arah selatan ataupun sebaliknya. Sehingga membentuk 90 derajat. Kemudian ada orbit elliptical. Jadi satelit yang berbentuk elips dalam mengitari bumi. Dengan bentuk orbit yang elips tersebut maka akan menghasilkan jarak yang tidak sama pada posisi dengan permukaan bumi. Jadi bisa dikatakan orbit elliptical ini lintasan yang tidak selalu searah seperti yang tadi ini orbit polar. Kalau ini kan selalu 90 derajat dari arah selatan ke utara. Kalau misalkan orbit elliptical ini merupakan orbit atau lintasan yang berubah-ubah. Jadi satelit ini dapat berubah baik dari ke selatan ke utara. Jadi tidak menentu 90 derajat untuk lintasannya. Dan nah ini jadi kemudian komponen dari satelit. Yang kedua adalah ground segment. Jadi apa itu ground segment? Di ground segment itu adalah stasiun bumi yang berfungsi untuk komunikasi yang letaknya di bumi. Jadi untuk ground ini letaknya di bumi, tetap di bumi eh, yang terhubung langsung dengan luar angkasa. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri untuk ground segment ini itu sendiri. Yang pertama ada parabola. Jadi parabola ini berfungsi sebagai penguat dan pengubah gelombang yaitu gelombang RF terbimbing menjadi gelombang RF bebas dan sebaliknya. Kemudian ada HPA atau High Power Amplifier merupakan penguat akhir dari sinyal RF sebelum dipancarkan ke satelit melalui antena parabola. Kemudian ada LNA atau Low Noise Amplifier merupakan suatu penguat pada arah terima yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima dari antena. Jadi LNA ini juga berfungsi sebagai ini istilahnya intinya sinyal yang diterima langsung dari bumi menuju satelit itu diperkuat oleh LNA. Oke. Kemudian ada up down converter. Up converter berfungsi untuk mengubah sinyal IF 70 MHz menjadi sinyal RF 6 GHz. Sedangkan down converter berfungsi untuk mengubah sinyal RF 4 GHz menjadi sinyal IF 70 MHz. Jadi konverter ini untuk mengubah besar atau kecilnya sinyal yang terima dari bumi menuju satelit. Bisa diubah menjadi kecil, bisa diubah menjadi besar sesuai kondisi dan juga lingkungan. Adapun perangkat IF modem yaitu berfungsi untuk memodulisasi sinyal suara dan data menjadi sinyal IF megahertz dan sebaliknya. Oke, jadi eh, misalkan dari bumi eh, mengirimkan sinyal menuju satelit. Nah, itu dirubah melalui perangkat IF dan akan dirubah menuju satelit dalam bentuk sinyal. Bisa juga dari satelit dalam bentuk modem eh, diterima langsung oleh ground segment ini dalam bentuk sinyal. Bisa sebaliknya. Kemudian ada space segment satelit. Oke, space segment atau satelit. Jadi, perangkat komunikasi yang terdiri dari antena dan microwave repeater, peralatan catur daya atas sel surya yang dipasang pada sisi luar badan satelit, bus limiter, battery charger, reconditional unit, serta peralatan pengontrol. Jadi untuk komponen-komponen dari space segmen atau satelit ini juga membutuhkan sel surya dan juga baterai sebagai pengisi daya. Kemudian ada bus limiter, battery charger, recondition unit, serta peralatan pengontrol untuk mengontrol dari si satelit itu sendiri. Peralatan kontrol reaksi.
berfungsi untuk memperbaiki atau memelihara posisi satelit pada posisi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi reaktor kontrol ini berfungsi intinya mengontrol pergerakan sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengirim satelit misalkan ke Papua. Jadi satelit ini digerakkan oleh reaction control ini menuju ke arah misalkan Papua atau ke pelosok-pelosok yang lain. Dan juga untuk memperbaiki posisi terjadi uh, apabila dari posisi itu yang melenceng maka dibutuhkanlah reaction control untuk memperbaiki posisi agar akurat. Kemudian peralatan komando dan telemetri. Itu perihal komando dan telemetri yang identik, redundan, dan bekerja secara bersamaan untuk menerima, mendemodulasi, serta mendekodekan sinyal-sinyal komando dari bumi. Peralatan telemetri memberikan data informasi ke stasiun pengendali tentang eh, stasiun kondisi, posisi, dan sikap satelit. Itu semua dikontrol oleh komando atau telemetri. Ini ada eh, gambar atau konsep dari satelit itu sendiri, dari parabola dipancarkan menuju satelit. Bisa kita lihat. Oke, next. Kemudian jenis intervensi pada komunikasi satelit. Nah, jadi apa sih itu intervensi komunikasi satelit? Jadi intervensi komunikasi satelit ini merupakan gangguan yang ada pada satelit sesuai eh, kondisi tertentu, faktor-faktor tertentu seperti jarak, kemudian ada faktor lingkungan yang ada di luar angkasa seperti meteor atau terkena cahaya matahari atau sebagainya. Banyak hal atau faktor-faktor yang dapat mengganggu jalannya satelit ini bekerja. Oke, jadi ada jenis-jenis dari intervensi komunikasi satelit itu sendiri. Yang pertama ada intervensi jaringan terestrial, kemudian ada intervensi jaringan satelit, kemudian ada intervensi akibat intermodulasi produk, empat ada intervensi akibat cross polarization, ada intervensi antar channel. Ini penjelasannya. Jadi eh, intervensi jaringan terestrial ini terjadi karena frekuensi dari jaringan terestrial yang sama dengan frekuensi kerja satelit. Untuk mengatasi intervensi ini, hindari penggunaan frekuensi yang telah digunakan jaringan terestrial. Jadi intinya intervensi jaringan terestrial ini diakibatkan oleh frekuensi dari satelit itu sendiri sehingga mengganggu komunikasi satelit dan hubungan antara satelit dan juga stasiun yang ada di bumi. Intinya seperti itu, karena frekuensi. Kemudian intervensi uh, adjacent satelit. Intervensi ini diakibatkan oleh jarak antara satelit yang berdekatan. Jarak satelit ini normalnya 2 derajat. Nah, intinya itu. Jadi intinya uh, intervensi satelit ini uh, gangguan yang disebabkan oleh satelit yang berdekatan atau jarak juga bisa mempengaruhi. Tidak tidak hanya jauh, tapi juga bisa berdekatan juga bisa saling mengganggu antar satelit sehingga mengganggu komunikasi satelit itu sendiri. Normalnya jarak satelit itu hanya 2 derajat. Kalau misalkan lebih dekat lagi, misalkan 1 derajat itu bisa mengganggu kerja dari satelit. Oke, kemudian ada intervensi akibat intermodulasi produk. Intervensi yang terjadi karena faktor eh, dari dalam sistem. Biasanya dari mesin-mesin dari satelit itu sendiri, mesin-mesin komponen-komponen satelit itu sendiri yang bisa mengganggu kerjanya satelit. Biasanya berasal dari komponen dalam. Oke, ada intervensi akibat cross pollination. Jadi intervensi ini diakibatkan oleh gerakan antena akibat dari angin atau gangguan lain. Untuk menghindarinya, maka sebelum
mengakses ke satelit, stasiun bumi harus melakukan trace cost polarization dengan referensi stasiun bumi standar yang telah ditetapkan oleh operator satelit. Kemudian yang terakhir adalah intervensi antar channel. Jadi sumber gangguan yang lain adalah gangguan yang disebabkan oleh gangguan carrier dengan carrier sebelahnya. Oke, lanjut. Jadi untuk satelit ini ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada satelit astronomi. Jadi satelit ini digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa yang lainnya yang jauh. Nah, yang mungkin teman-teman semuanya udah tahu kalau misalkan satelit astronomi ini. Oke, seperti SpaceX dan lain-lain. Kemudian ada satelit komunikasi. Jadi, satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio dan Pak maksudnya pada frekuensi gelombang mikro. Contohnya satelit uh, Telstar dan juga Intelsat. Kemudian ada satelit pengamat bumi, adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dan dari orbit, seperti satelit Reconnaissance dan satelit Landsat. Kemudian ada satelit navigasi, adalah satelit yang digunakan pada sinyal radio yang disalurkan ke penerima dan permukaan tanah untuk menentukan lokasi dari suatu titik permukaan. Biasanya untuk satelit navigasi ini yang biasa kita jumpai yaitu GPS. Nah, jadi GPS ini awal mulanya berasal dari satelit navigasi itu sendiri. Jadi dari atas itu menampilkan permukaan, kontur-kontur bumi, segala macam tempat-tempat pelosok, tempat-tempat yang kita ketahui sebelumnya itu uh, bisa diketahui dari satelit. Kemudian satelit mata-mata. Satelit mata-mata ini biasanya digunakan uh, pada bidang militer, seperti melalui komunikasi interskripsi, monitor nuklir, mengobservasi pergerakan-pergerakan musuh, kemudian peringatan awal akan peluncuran rudal dan musuh, radar imaging dan fotografi. Nah, biasanya misalkan apabila terjadi perang nuklir, jadi ada peringatan awal untuk mencegah eh, terjadinya nuklir itu diluncurkan. Misalkan itu bisa deteksi melalui satelit. Kemudian jenis-jenis satelit. Nah, tadi ini adalah gambar dari jenis-jenis satelit itu sendiri. Ada Telstar tadi yang berfungsi untuk komunikasi, kemudian ada GPS, Navstar itu satelit navigasi. Ini ada Space Telescope, ada Landsat untuk kemudian ada satelit mata-mata dan juga Palapa. Dan alokasi frekuensi untuk layanan satelit. Nah, pengalokasian frekuensi untuk layanan satelit eh, adalah proses yang sangat kompleks dan membutuhkan koordinasi dan perencanaan tingkat internasional. Jadi eh, Indonesia masuk pada kawasan ketiga, yaitu yang termasuk pada Asia, Australia, dan juga Pasifik Barat Daya. Kemudian di peringkat satu, maksudnya di kawasan pertama, yaitu ada pada Eropa, Afrika, Rusia, dan Mongolia. Kemudian kawasan kedua Amerika Utara dan Selatan dan juga Greenland. Dan layanan aplikasi satelit. Jadi ada banyak sekali layanan aplikasi satelit. Misalkan jenis-jenisnya adalah ada Fixed Satellite Service atau VSS, kemudian Broadcasting Satellite Service, ada Mobile Satellite Service, ada Navigation, Navigational Satellite Service, ada Meteorological Satellite Service.
Oke, jadi yang pertama ini ada Fixed Satellite uh, Service. Apa sih itu VSS? Jadi VSS itu adalah penyedia link untuk jaringan telepon dan juga untuk pentransmisian sinyal televisi ke perusahaan TV kabel. Jadi yang biasa kita ketahui seperti telepon, kemudian TV kabel yang biasa kita ketahui seperti IndiHome, uh, dan berbagai macam perusahaan TV kabel itu uh, terhubung pada fixed satellite service. Kemudian ada broadcasting satellite service, yaitu biasanya diperuntukkan untuk broadcast langsung ke rumah-rumah masyarakat sehingga sering juga disebut DBS atau uh, direct direct broadcast satellite. Kemudian ada layanan satellite service. Layanan satellite service itu melayani komunikasi bergerak baik di daratan, laut maupun udara. Kemudian ada navigation satellite service. Navigation satellite service melayani global position system atau yang bisa kita sebut dengan GPS. Kemudian ada meteorological satellite service, yaitu meteorological service melayani riset dan layanan penyelamatan atau rescue. Ini biasanya dapat deteksi apabila terjadi tsunami, uh, bisa misalkan gunung meletus. Nah, itu layanan aplikasinya ini menggunakan satelit meteorological satellite service. Intinya tujuannya untuk penyelamatan agar tidak banyak korban jiwa akibat bencana yang terjadi. Oke, kemudian ada keuntungan dan kerugian dari komunikasi satelit. Jadi untuk keuntungannya itu tidak perlu LOS atau line of sight, jarak jangkauannya yang sangat luas. Kemudian komunikasi dapat dilakukan secara point to point, point ke multi point atau broadcasting dan multi multicasting. Kemudian ada kecepatan bit, akses tinggi dan memiliki bandwidth lebar. Untuk kerugiannya sendiri itu ada upfront cost tinggi, distance insentif, delay propagasi besar dan rawan sambaran petir geledek, biasanya disebut geledek, tense insentif, rentan terhadap pengaruh atmosfer dan sensitif terhadap cuaca hujan dan juga sun outage. Oke, mungkin itu adalah presentasi dan juga penjabaran dari eh, tugas saya yaitu tentang sistem komunikasi satelit. Kurang lebihnya eh, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik itu dalam saya menjelaskan eh, dan juga lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.